janjimu? Janjiku belikan apartemen sama mobil. Aku kenapa bisa bilang seperti itu? Karena itu memang benar. Kenapa aku bisa bilang memang benar? Karena memang ada buktinya. Rere Regina tentu tak bakal menyangka usai pertemuan Charlie Van Houten dengan Guswai justru berbalik mempolisikan dirinya. Seperti apa hasil pertemuan Charlie dan Guswai hingga keduanya seolah kompak menyerang Rere? Lantas seperti apa curahan hati Dewi, istri sah Krisnamurti, soal pernikahan siri Regina dengan suaminya? Benarkah demi memberi mahar dan fantastis, Krisnamurti tega menggadaikan mobil istrinya? Lantaran prihatin atas nasib Dewi yang bagai tertusuk mawar berduri, benarkah Farhad Abbas siap menjadi pengacaranya? Akhir tahun lalu, penyanyi Rere Regina sempat gembira karena Guswai yang disebut-sebut sebagai guru spiritual Charlie Van Houten seolah siap pasang badan untuk membelanya. Saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Minggu ketiga Desember tahun lalu, Guswai memang terkesan menyalahkan Charlie sebagai pihak yang memanfaatkan keluguan Rere yang memang tidak bisa membedakan antara prosesi menjadi mu'alaf dengan proses dan syarat-syarat sah sebuah pernikahan siri. Bagus, mau saya nikahi beneran. Ya kalau kamu nikah beneran aku mau membantu. Aku kan bilang gitu kan. Iya. Ya aku mau, tapi asalkan harus kamu nikahi beneran. Ya mungkin siri dulu lah. Ya udah ayo. Nah di Ultra Santika itu kan, nah kamu terus tak sahadatkan itu terus sama Charlie, terus tak pegang tanganmu tangan Charlie. Nah gitu kan, kamu tak salamkan itu terus Charlie salaman sama aku. Nah gitu, waktu itu sudah mut'ah namanya gitu. Karena aku sebelum nikahin kamu, terus kamu apa mas kawinnya? Ada lagu sebenarnya mas kawin harus diwujudkan gitu. Aku mau nolong nikahin kamu sama Rere asalkan kamu ngasih sesuatu ke Rere, karena kalau nikah siri itu nggak punya waris. Apa janjimu? Janjiku belikan apartemen sama mobil. Merasa nama baiknya dirugikan, Guswai sempat mengancam akan melaporkan Charlie ke pihak berwajib. Jadi saya berani share seperti ini, tolonglah Charlie silaturahim ke Gus, ngomong gimana kronologi yang sesungguhnya gitu. Kalau enggak ya jangan salahkan Gus, kalau aku aktivitasku terganggu terus aku nuntut. Akan tetapi akhir tahun lalu, sekarang dalam hitungan minggu bola panas bergulir ke arah tak terduga. Semua perkara menjadi lain sama sekali pasca Guswai dan Charlie mengadakan pertemuan di Bandung, Jawa Barat Selasa lalu. Guswai yang awalnya seolah ingin menjadi dewa penolong Rere, kini mendadak membela Charlie ke Polda Metro Jaya. Mengapa Guswai berubah pikiran? Dan saya waktu itu juga mau menuntut Rere, mau menuntut Charlie juga, tapi karena Rere sudah minta maaf dan saya sambung Rere, tolong sampaikan ke media ya Rere, kasihan jamaah-jamaahnya Gus, saya bilang gitu, dan Rere siap Gus gitu. Ya Guswai mau ngelaporin aku apa nggak segala macam terserah. Aku kenapa bisa bilang seperti itu? Karena itu memang benar. Kenapa aku bisa bilang memang benar? Karena memang ada buktinya. Kalau Guswai melaporkan Rere, ya nggak apa-apa. Tapi memang benar Guswai mengikat rambut Rere, menikahkan tanpa saksi, dan itu saya ada buktinya. Saya juga menuntut Charlie gitu. Yang intinya gara-gara kasus ini, jamaah saya ketika saya pengajian di Jogja, pengajian di Tuban, di Gresik, yang ibu-ibu sudah banyak yang nggak hadir. Jadi saya agak prihatin banget. Ini adalah kuasa hukum aku, Mas Ahmad Rifai sendiri gitu loh. Apalagi ini berbicara di media gitu loh. Apalagi ini sudah ke ranah hukum, ya biarkan saja. Ya, sekarang pihak Rere yang diklaim Guswai telah mengganggu aktivitas dan mencemarkan nama baiknya. Dan yang lebih terkesan janggal, jika 3 minggu lalu Guswai tidak mempermasalahkan ucapan Rere dan ibundanya yang menyebut dirinya sebagai orang pintar yang mengubur rambut Rere dan Charlie, sekarang Guswai meradang dikait-kaitkan dengan isu guna-guna yang dilakukan Charlie terhadap Rere. Rere tidak segera menyampaikan maafnya tentang ilmu guna-guna yang rambutnya ditanam di kuburan, terus menikahkan siri tanpa wali, tanpa saksi. Terus seakan-akan dia tak sadarkan diri. Hal-hal yang demikian ini harus disampaikan maafnya dia kepada Gus lewat media. Jika tidak, ya kami berbalik tetap. Nggak apa-apa, itu haknya Guswai kan. Guswai mau kemana-kemana terserah dia. Aku nggak ada hak untuk yang Guswai harus gini-gini. Enggak.
itu haknya dia. Apa yang Rere sama saya bilang itu bukan fitnah. Saya punya bukti-buktinya. Jika Guswai mengajarkan hal-hal baik, mungkinkah ajaran itu termasuk melakukan ritual di goa, hutan purwo, bahkan kamar keramat yang disebut-sebut sebagai tempat persemayaman Ratu Kidul, seperti yang diuraikan Rere dan ibundanya? Ke hutan purwonya iya, tapi aku nggak sampai masuk ke hutannya, aku di mobil. Ditinggal di atas gitu, di mobil, di apa sih, saung-saung gitu lah ya. Yang cowok-cowoknya pada pergi ke pelosok-pelosok masuk-masuk gitu, aku juga nggak ngerti. Bilangnya jalan-jalan doang, nggak tahu di dalam hutan ngapain, nggak tahu. Cuman karena aku di situ memang posisinya di mobil gitu, nggak ngikut turun ke sana. Ada, jadi dan justru saya di hutan Purwo itu banyak yang kurang welcome sama Gus, karena Gus waktu itu di sana di fitnah-fitnah, apa ini sholat kok di hutan kan gitu. Yang jelas Allah yang lebih tahu lah. Allah Basiron, Allah Sami'an, mendengar dan melihat. Saya dengar rencana ya bukan dari saya ya, rencana dari polisi ya, nanti ada pemanggilan Charlie. Oh bukan, tanggal 11 itu saksi dari hotel ya. Ya emang udah lama sih ya, cuman kan kalau aku sih kembali lagi, aku sih orang yang demokrasi aja, tapi demokrasi yang benar-benar meranahkan kepada tempat yang tepat. Kini Rere bak dikepung oleh duet murid dan guru spiritual yang bersatu padu untuk menohoknya di matras peradilan. Tidak hanya itu, Guswai dan Charlie seolah belum puas bila belum mempermalukan Rere di depan publik. Itu sebabnya mereka menuntut Rere untuk meminta maaf di depan awak media. Jadi segera minta maaf lewat media bahwa yang disampaikan itu Gus tidak tahu menau dan tidak ada sifat guna-guna atau mistik, dan tidak ada ketika dia itu diislamkan Gus itu bukan karena dihipnotis atau diguna-guna. Untuk apa aku minta maaf sekarang? Itu yang aku bicarain benar, dan aku punya bukti yang sangat kuat gitu. Jadi kalau itu aku mengada-ngada, kalau itu aku ngarang, baru aku minta maaf. Entah seperti apa reaksi Rere kala Charlie dan Guswai seolah menabuhkan genderang perang babak kedua. Aku mah nggak mau nanggepin apa-apa, semua terserah. Dia kan masyarakat Indonesia, jadi mau ngelaporin apapun itu haknya dia. Kita lagi menunggu juga, dasarnya kita juga belum tahu apa yang dilaporkan oleh Charlie. Tapi pada intinya kita dan saya khususnya sebagai kuasa hukum, kita siap untuk menghadapinya lah. Seperti Rere Regina yang sempat disebut-sebut sebagai perebut suami orang, pedangdut Regina Andriana Saputri malah dituding sebagai janda spesialis perebut suami orang. Lalu seperti apakah Nestapa Dewi, istri pengacara Krisnamurti yang suaminya digait Regina? Apa kata Farhad Abbas tentang Regina sang mantan istri yang dituding tengah mengeruk harta suami barunya? Awal tahun 2016, perseteruan Charlie Van Houten dengan Rere Regina makin panas. Kubu Rere yang sempat di atas angin karena sederet saksi memberatkan Charlie, kini berada di ujung tanduk. Ya, satu saksi yang diandalkan Rere, yaitu Guswai, seolah menjilat ludahnya sendiri dengan berbalik membela Charlie. Strategi apa lagi yang akan dikerahkan Rere untuk menangkis serangan duet maut Charlie dan Guswai? Seperti apa curahan hati Dewi, istri pengacara Krisnamurti yang kini harus berbagi suami dengan pedangdut Regina Andriana Saputri? Selama 30 menit, saya Ovidian mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta, serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Pemirsa, rekor nikah siri di kalangan artis wanita yang semula dipegang Angel Elga, kabarnya sudah dipecahkan oleh Regina Andriana Saputri. Setelah nikah siri dengan Ilal Ferhat, Farhad Abbas, dan disebut-sebut juga menikah siri dengan pembalap Alex Asma Subrata, kini Regina menikah siri dengan pengacara Krisnamurti. Beberapa hari lalu, Regina terlihat bangga memamerkan suami teranyarnya. Gak mungkin sekarang ada yang mau menemani saya. Ya pokoknya intinya sekarang saya lagi bahagia aja deh gitu. Hanya saja sejumlah fakta mencengangkan terkuak pasca kemunculan wanita bernama Dewi yang mengaku masih berstatus istri Krishna. Setelah memberi kesaksian via telepon, kemarin secara eksklusif Dewi menuturkan nestapa hatinya kepada Fokus Selebriti.
pasti sakit lah ya. Sakit sekali sampai udah nggak bisa diomongin deh. Apalagi sampai pernikahan gitu kan. Itu kan fatal banget. Saya udah nggak bisa tidur. Terus mungkin saya nangis terus. Jadi badan saya lemas sekali. Terus gula saya jadi naik. Saya ada penyakit gula ya. Sampai nggak kuat, lemas sekali. Terus saya sempat diinfus di rumah sakit. Jadi kayaknya cuek benar sama anak-anaknya juga. Anak-anaknya kasih selamat tahun baru juga nggak bisa karena ditelepon semua. Sekian tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Krisnamurti, Dewi harus menerima kenyataan pahit. Sang suami kepincut pedangdut sensual pelantun lagu Cinta Basi. Wanita mana yang mau dimadu? Ya, Dewi seolah tak rela berbagi suami dengan Regina yang disebut-sebut suka menguras harta suami sirinya. Lalu benarkah mahar yang diberikan Krisna kepada Regina didapat dari menggadaikan mobil milik Dewi? Yang saya tahu kalau digadein sih nggak sempet. Cuma waktu dia mau berangkat itu dia mikir gitu, kenapa sih ya aku butuh duit. Untuk apa gitu? Untuk kerjaan dia bilang. Terus dia hitung-hitung uang aku segini kurang dia bilang gitu. Terus dia memang ada kata-kata gitu. Mau taruh surat mobil gitu. Nasib Dewi yang seolah tertusuk mawar berduri mengundang simpati dari sejumlah pihak, diantaranya Farhad Abbas, mantan suami Regina. Kabarnya Farhad banyak memberikan dukungan moral kepada Dewi. Bahkan kemarin kabarnya Dewi meminta bantuan Farhad untuk menghentikan aksi Krisna yang ingin memindahkan barang-barang berharga di rumahnya ke rumah Regina. Benarkah demikian? Enggak sih, kita lucu-lucuan aja, ketawa-ketawa. Kan Bang Farhad orangnya lucu ya. Enggak sih. Dia juga nggak menyinggung suami saya tuh, enggak. Kan itu barang-barangnya semua udah saya bentel-bentelin. Tadi saya mau bakarin tuh baju-bajunya. Udah saya taruh di atas tuh. Tadi ya Mas, ada dia mau ke kantor. Aku mau ke kantor nih, mau ketemu orang. Bajuku mana gitu. Ya saya ambilin 2 biji. Tadinya udah saya mau bakarin. Saya udah kesel. Lebih sakit saya dong ketimbang baju. Ya kan, baju bisa dibeli. Tapi hati saya enak-enaknya dia pergi terus datang lagi, ya kan. Biasanya orang-orang seperti ini kan selama ini selalu memamerkan harta dan kekayaan yang dimilikinya, tapi ternyata itu semua tidak benar. Harusnya dibuktikan dong mana ketika akad nikah, di mana maharnya itu di mana, bentuknya ada saksi yang mana gitu. Jangan hanya membuat satu kehebohan sok kaya tapi ternyata susah. Mbak Dewi dulu deh. Mbak Dewi nggak tahu di dalam. Ya, Mbak ya. Seolah tak peduli dengan image-nya yang makin miring, Regina tetap menjalani hari-harinya sebagai istri muda dengan ceria dan optimis. Pelantun suntik mati itu seolah tak peduli bila dirinya disebut-sebut tengah menyuntik mati hati wanita lain secara tidak langsung. Nggak apa-apa, itu kan biasa, dari dulu juga begitu. Ya kan kita tahu yang ngomongnya juga siapa ya, itu juga. Jadi bagi saya, kalaupun ada orang yang sampai sekarang belum rela melihat saya bahagia, ya udahlah. Kalau lagi nonton, saya doain supaya hatinya terbuka ya. Yang penting gitu bagi kan. saya, mudah-mudahan saya doain dapat jodohnya cepat juga positif. gitu. Jangan kepoin gue, ya kan. Percuma nanti dikepoin di rumah, cuma nangis kan. Nanti kita aja jalan-jalan ke Bali, ya kan. Kalau mau ikut bareng juga boleh, tinggal nyusul. Regina Andriana Saputri dari juru bicara Farhad Abbas. Kini Regina kesohor sebagai pedangdut pendatang baru yang paling kontroversial. Track record pernikahan sirinya terus menjadi perbincangan panas di kalangan sederet pengacara kondang dan selebriti. Senanglah sekarang Mbak Regina udah ada pendamping, Mas Krisna juga udah ada pendamping gitu. Dan insya Allah Mas Krisna bisa jadi imam yang baik.